Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Surat Al-Baqarah ayat 179. Mari kita baca dengan irama yang merdu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi nanti kalau sudah lama-lama nanti kita disinggahkan, nanti setelah ini kan ada balaghahnya ini. Kalau dilihat di sini, itu bahasanya ini. Kalau dilihat bahasanya kan, seperti ini. Walakum fil qisasi hayatun, hayatin. Hayatun. Bagi kamu manusia mengenai hukum qisas, itulah yang kehidupan, atau itulah yang hidup. Pengetahuan orang kalau qisas mati nggak? Iya, Pak. Itu. Tapi Allah mengatakan kalau dijalankan hukum qisas, syariat qisas, hidup. Kan terbalik. Itu makanya kalau orang Arab jahiliyah itu dibuatnya al-qatlu anfal qafli. Jadi membunuh itu untuk menghilangkan pembunuhan. 1000. Kan begitu bahasanya. Kalau ini enggak. Jadi hayah. Jadi bahasanya kalau qisas itulah kehidupan, bukan kematian. Jadi ada nanti pahamnya seperti majas, ya majas. Ngapa ibu masak nasi? Mana nasi yang dimasak? Beras, Pak. Ya, beras. Tapi nasi. Kalau nasi mah dimasak, begitulah. Nanti itu setelah mengerti bahasa kawaid nahu sarab. Jadi itu dimerdukan suara itu. Walakum fil qisasi hayat. Walakum fil qisasi hayat. Baru terasa ya. Sekarang kita lihat dulu kalau i'rab kita lah, coba kalau i'rab kita coba. Kalau i'rab Ibu Eti dulu, silakan i'rab Ibu Eti dulu sampai yang biru ini aja. Wow, huruf ataf. Terus Lakum la huruf jar, Pak. iya, huruf jar. Kum damir majrur bi lam. Iya.
majrur dengan lam. Fi huruf jar. Nah, Ya. lakum ini sebagai lakum fil qisas ini sebagai mubtada. Hmm. Hayatun kabar. Ya. Coba Ibu Didi lagi, Ibu Didi. Ini awak pelapihnya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun. Ya. Wawnya waw permulaan. Ya. Uh, Permulaan. Terus? Lakum fil qisasi sebagai mubtada, hayatun sebagai khabar. La-nya huruf jar, kumnya dhamir, fi huruf jar, qisasi yang dijarkan. Hayatun khabarnya. Ah, ya. Coba kalau Pak Albert. Lakum jar majrur. Juga jar majrur. Ah. Terus? Lakum fil qasasi itu anunya kabarnya hayatun yang mubtada. Oh gitu. Ya, Jadi dahulukan kabar. kabarnya didahulukan ya. Ya. Mubtadanya di belakangan. Ya, hayatun. Hayatun. Kalau ini Najwa bagaimana Najwa? Halo, Najwa sudah nyambung belum? Belum nampaknya. Pak Edi ada Pak Edi? Enggak ada. Ibu Sabrina? Enggak ada ya, belum. Nah, jadi yang betulnya memang itu. Lakum itu kan jar majrur fil qisas, semuanya itu menjadi khabar. Jadi mubtada kan enggak ada jar majrur. Enggak ada jar majrur mubtadanya. Mubtadanya hayatun. Nah, cuma kalau ditanya kenapa tidak pakai al? Nah, inilah kajiannya itu sudah jelas maksudnya kehidupan karena ceritanya kisah. Jadi hayah nakirah dimaksud namanya. Sudah ada tujuannya sama ayat Al-Quran. Kitabun anzalnahu. Anzalnahu kabarnya. Cuma kitabun jadi mubtada, jadi pokok kok tidak pakai al. Nah, itu nakirah yang dimaksud. Yang tidak boleh mubtada itu nggak jelas nakirahnya. Ya, nakirah itu kan umum. Kalau ma'rifah jelas. Bolehkah mubtada nakirah? Boleh kalau nakirahnya jelas. Jelas. Iya, maksud ada namanya nakirah dimaksud. Jadi aslinya itu kan hayatun pakai waw di situ. Wahayatul wahayatul Lakum fil lakum qisas. qisas. Jadi hidup kehidupan itulah bagi kamu manusia dalam kisah, maka dibuat apa untuk hidup. Di sini ditekankan bagi kamu. Jadi manusia di muka bumi semenjak dari Nabi Adam, ya kalau Nabi Adam itu kan meninggal dibunuh siapa namanya, Kabil, siapa Habil membunuh siapa ya, Kabil membunuh Habil. Belum ada hukum situ, syariat belum ada. Jadi kalau
Oh, apa namanya? Kalau ini untuk kehidupan hayah ini adalah memang itulah kalau di dalam dalami untuk hidup itu adalah memang harus diperlakukan kisas. Kan di atas sudah disebutkan. Nah, kalau terus Waalaikumsalam. yang terus lagi ke bawah, silakan. Ini bagaimana nih? Ya ulil albabi. Ya. Bagaimana urainya? Kalau Ibu Didi bagaimana tuh ya? Kata-katanya dulu coba. Kalau ya ulil albabi itu berapa kata itu? Kata-kata dikenali dulu seperti mengenal belahnya Tiga, Pak. dunia. Tiga, Pak. Tiga. Apa yang Ya-nya pertama? ya satu, uli satu, al-babi satu. Ah, lalu baru diraikan. Ya apa itu? Ya-nya huruf nida, huruf Ah, kata tiga seru. huruf nida ya seru. Kalau uli Uli yang diserunya. yang diseru. Al-babi Al-babi, apa namanya tuh? Ya, apa, Pak? Mudah Ambil. penilai, ah, mudah dua penilai. kata kan? Mudafun, Nah, Telepon ilaih. ya mudafun ilaih. Lalu kalau mudaf sama mudafun ilaih kemarin baru ya. Kalau masuk kata seru kemana baris yang Ya-nya. Kan biasanya kan ke depan, Pak. Kalau satu. ini ke bawah. Nah, karena ada ya-nya, Pak. Ya. Hah? Karena ada ya-nya itu. Oh gitu. Karena ada ya-nya. Jadi ya itu kalau yang dipaksa ke bawah itu kan pakai aku. Yang pakai aku itu. Kalau ini kan asli kalau yang pakai aku itu misalnya kitabun, kitabi. Kalau uli ini bukan sudah langsung ini uli. Sudah langsung itu. Nggak bisa dipisah. Kalau Ibu Eti bagaimana pendapat? Mungkin nggak dapat ya. Pak Bet Belum sampai ilmunya, Guru. sampai. Kalau misalnya Rasulullah, memang ya Rasulullah. Iya. Kalau yang alasan Ibu Didi tadi pakai ya itu berarti dua kata jadi tiga kata jadinya ini. Kan tiga kata jadinya. Tiga kata itu ya. Ah, Ya-nya satu ya, Pak. ya, kalau ya kepunyaan berarti tiga kata. Ini ada jawabnya di bawah. ya Rab. Ya, ada i'rabnya nanti. Terus ini la'allakum tattaqun. La'alla ini apa? Harfun taraji. Laur taukid. Taraji. Iya, dia namanya adalah huruf Allah. ya masuk Syarat ke Harapan. ya harapan. masuk ke subjek predikat. Mana pokok kalimatnya? Antum. A, Antum. ya pokok kalimatnya antum. Antum pokok kalimatnya ya. Mana kabar? Tatakun. Takun. Tatakun dalam bentuk apa? Dalam jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Dia Iya, jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah yang jadi kabarnya. Nah, itulah ya. Jadi mari kita lihat bagaimana ya Rab. i'rabnya. Awau Walakum. istinafiyah. Nah, itu dia. Wow Sama ini wow. ba'daha Ya, jumlah wow.
istiqnafiyah. Wow, apa bacaan bahasanya? Wawil. Ah, jangan Wawu. wawil, coba Al-wawu. al-waw. Istinafiyatun. Iya, Nah, ya. al-wawu istiqnafiyatun. Apa artinya itu? Oh, Wow itu itu adalah istinaf Adalah, huruf adalah sebab. bukan. Wow Wow. adalah huruf permulaan. Istiqnafiyah itu huruf awal. permulaan. Itu maka di mubtada dia. Mm-mm. Tapi enggak dibuat pula nanti lakum, dibuat sama ini dia. Lakum fil hayati wa haya. Jadi diletakkan di muka. Jadi namanya al-wawu Istinafiyah. istiqnafiyatun. Istiqnafiyah ini jadi apa gunanya? Jadi khabar Iya, mubtadanya mana? wow, al-wow. Al-wawu membacanya. Kan berarti menguraikan ini dia. Ya. Ya, Al-wawu istiqnafiyatun. Wawu adalah huruf permulaan yang selalu dipakai di dalam mubtada. Wawu istiqnafiyah. Istiqnafiyah. Terus coba baca sampai di sini. Silakan Pak Bet baca dulu sampai ini. Wama sampai sini. Silakan. Wa ma ba'daha Hmm. jumlatun mustanifiyah. Apa tadi bacanya? Mustanifah. Mustanifatun. Ya, musta'nifatun. Di Mustanifatun. sini kalau pakai ya dia dibangsakan. Itu ya nisbah. Ya. Kalau ini asli musta'nif. Sama Minangkabawiyah itu. Ini. Jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawiyah. Al-Minangkabawi. Karena laki-laki dia. Jadi apa bacanya Pak Bet? Wa ma Waba'duha ba'duha jumlatun mustanifatun. musta'nifatun. Nah, terus Musawatun. mausukatun. Musukatun. Mausukatun Sampai sini. libayani hikmah. Libayan, ya, libayanil, Hikmati. iya, Mati. iya. Libayanil hukmah, Hukmah. bukan hikmah, libayanil hukmah. Hukmah. Coba coba diulang lagi sama Ibu Didi dari sini. Wa ba'daha, Wama ba'daha jumlatun mustanifatun masukat ya, masukat, ya, libayanil hukmah. iya. Coba itu Ibu Eti. Wa ma ba'daha jumlatun musta'nifatun masukatun li bayanil hukmah. Nah, kalau terjemahnya apa kira-kira kalau dari mulai dari sini? Wow adalah permulaan. iya, wow istiqnafiyah. Wow adalah wow istiqnafiyah. Nah, terus Dan apa yang sesudahnya adalah jumlah permulaan. iya. Apa yang sesudah Nah, Masuk. maksud sesudah wow ini kan jumlah ini. Tapi orang bilang sebagian sabah jumlah, tapi sebagian Arab mengatakan jumlah saja. Maksudnya kumpulan. Wa ba'duha jumlatun musta'nifatun masukatun. Jadi
sesudahnya waw istinafiyah itu berupa jumlah dengan musta'nafiyah yang mengarahkan, kan wasiqa, saqa, yang menyestir, yang mengarahkan. Kan surat apa itu? Wasiqal ladzina kafaru. Oh ya, surah Az-Zumar. Ya Zumar. Itu fi'il madinya kan Zumara. saqa. Apa? Kalau Oh. saik supir. Jadi kalau musukah distir atau diarahkan. Jadi setelahnya jumlah istinafiyah itu mengarahkan libayanil hukmah, Untuk menjelaskan hukum. ya hukum. Itu makanya di sini untuk menjelaskan hukum. Apa hukumnya? Khusus. Kisas itu adalah untuk Kehidupan. kehidupan. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum kisas itu tidak manusiawi, yang tidak menjalankan hukum kisas yang nggak manusiawi. Cobalah mati hari ini, besok tambah lagi, besok mati lagi, besok mati lagi. Sedangkan di negara maju itu yang ngeri juga itu. Kan ada enggak Pak Bet? Kan ditembaknya orang banyak-banyak ya. Ya, tembaknya dirinya. Itu baca orang lain. Kalau Tapi dibebankan ke ayahnya enggak mungkin kan. Hmm. Kalau begitu pangan orang sedot baca dulu. Itu jatuhnya jihad. Enggak, maksudnya jihad baca mau hukumnya. Begitu orang sedot. Nggak bisa dihukum. Apanya Ya, mau dihukum? Apanya yang mau dihukum, orangnya sudah mati juga. Ya, itu persoalannya. Kira-kira baca nyalanya. Coba kita kembangkan pikiran awak. Kalau kisasko bisa lah. Ini yang kali bunuh. Cara jalannya lain. Jalannya itunya supaya membuat orang kau tahunya bahwa suatu nanti hari pembalasan. Iya. Jadi ada pendidikan bahwa nanti ada hari akhirat. Nah, ada jalan dari itu lalu. Kalau dibunuh lah dan sanaknya itu tidak manusiawi, tidak adil lah. Ini tidak tahu. Lain salah, selain Iya, lalu. dihukum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nampak tuh. Itu melampaui itu caranya. Itu mangko Allah itu dia gini hukuman akhirat itu tidak main-main dan gitu cara. Lapinis yang bapak dicari-cari lain. Cuma yang kajinya, Lebak Arifah. enggak, maksudnya cuma membuat orang supaya sadar ke akhirat. Itu, Baca rohnya. itu makanya la ikraha fiddin. Iya. Jadi kalau dipasol orang, kalau enggak dibunuh hanya kan apa ya? Enggak mungkin. Tapi kalau kisah ini memang buat kehidupan. Jadi itu apa kemarin? Al-hurru, coba. Bil-hurri. Terus al-abdu Bil-abdi. abdi. Al-unsa bil-unsa. Nah itu dia. Kalau duduk kaji itu, cobalah di mana mau dibantah misalnya. Macam sekarang yang Amerika yang orang menembak-nembak yang banyak mati itu malah yang menembak banyak itu nggak dibunuh nampaknya. Sangat zalimnya ya. Kalau yang di Gaza itu berapa tuh, Pak? Yang menembak itu macam mana menembaknya? Sudah perang ya namanya ya. Kalau perang kan beda. Ikona mau perang. Kalau perang dalam Islam sudah digambarkan pula. Coba bagaimana itu? Perang itu janganlah engkau serang kalau engkau tidak diserang. Itu. Kalau perang
Boleh lari ke belakang atau enggak? Tidak boleh. Boleh kalau mencari strategi. Strategi. Jalan. Ya, tapi Taktik. kalau untuk lari masuk neraka. Ya. Habis Ah, itu berbalik ah, dari nah, ya lari. Kan lah selesai kajinya. Coba cari pengajian di balik itu. Tidak ada. ya. Macam ah, Dibuat undang-undang dilanggar jo. iya. Yang mengatasi untuk cara dibuat orang negara ngabal itu dibuatnya macam menembak boneka-boneka orang, di situ ditembaknya dirinya. Terus kan payah kita bagaimana? Bagi Allah sudah disiapkannya nanti di akhirat. Nah, kalau begitu orang semua, ya di akhirat, sebab menghukum dia nggak mungkin. Makanya kalau sering didiskusikan mengenai hukum kisas ini lebih aman berhidup bermasyarakat, tidak murah nyawa melayang. Makanya di Al-Quran ini banyak ayatnya nanti. Yang mana mau dicari setelah Al-Quran lagi? Lah puncak tuh. Kalau Nah, orang kalau orang non muslim itu membunuh, guru, tidak membunuh kan juga masuk neraka. Ya, tadi kita ngaruhnya membunuh terus. oh, itu makanya dibikin enggak, maksudnya itu makanya dibuat peraturan. Jadi yang jelas kan terlindung. Kalau dia misalnya membunuh, sedangkan peraturan ada itu mesti dibunuh, kan takut juga dia jadi. Itu maksudnya. Nah, kalau kita ancamkan dengan akhirat, itu dia jawab, Anda mau membunuh pun saya masuk neraka juga. Dengan saya membunuh aja. Iya, tapi kan kalau kalau yang seperti itu apa dibunuhnya? Oh, misalnya dia dibunuh. Oh, takut dia Pak Bet. Ini dibunuh itu takut dia. Kalau tegak undang-undang kan takut orang. Nggak ada pikirannya kalau nggak pun nanti di akhirat saya masuk neraka juga. Itu kan nggak ada pikiran takut. Ngeri cuma asal sudah diundangkan takut orang. Nggak boleh main-main kalau kita membunuh orang pasti kita dibunuh. Takut itu yang hayah itu. Nggak ada di balik itu lah itu. Entah kok nggak Pak kerja Pak B itu nggak takutnya nggak ada gitu tuh. Kalau lah ada dalam undang-undang takut. Dan orang Islam pun tidak berani pula membunuh orang kafir. Ya. Nah, itu makanya hayah ya. Kalau mau orang diskusi pakar-pakar, tapi pakar hukum ini kan dia apa lain pula pikirannya. Dia dipikirnya begini, apakah enggak manusiawi katanya. Padahal entah kalau dipikir-pikirkan entah yang mana yang enggak manusiawi. Sama dengan kajian tarekat tadi itu yang saya cerita tadi, Guru. Nah, Ada orang zikirnya keras-keras tanya. Dia bilang, Tuhan tidak tuli. Betul Tuhan tidak tuli. Kamu yang tuli. Sudah dibaca nama Allah tidak masuk juga. ya maksudnya maka misalnya azan, kan ada orang mengatakan kenapa azan keras? Itu memberitahu Iya. ke orang banyak, kan itu dakwah. Oi manusia, Allah lebih besar dari alam. Walaupun Pak sebagian orang tidak suka membandingkan Allah, tapi kalau saya tetap berprinsip bukan dibandingkan Allah, maksudnya jenjang untuk mengenal Allah untuk lebih besar. Ada saya lihat sebagian kan misalnya akbar ala kulli syai, didebat oleh guru lebih besar dari sesuatu. Kenapa dibandingkan dengan sesuatu? Kalau wahwa ala kulli syai'in qadir bagaimana ayatnya? Dia atas segala sesuatu dia maha kuasa. Akan dibandingkan ke segala sesuatu. Batu. Boleh paham maksud nambah kecil itu. Lain, Guru. Itulah ya Allah. Ada orang mengatakan begini dalam kajian. Kan dari mana Allah lebih besarnya? Ala kulli syai'.
Nah, dijawab oleh guru. Datang guru yang satu menjawab, kenapa Anda bandingkan? Jadi bagaimana? Ya pokoknya lebih besar atas yang tidak bisa dibandingkan. Nah gitu kan bahasa saja itu. Padahal ayat ada mengatakan bahwa ala kulli syai'in. Oh, dia. Apa artinya itu? Coba. Dan dianya Allah itu dari Ah, segalanya lebih dari berkuasa. dari segalanya kok dibandingkan kepada segalanya? Jadi Bambang kok dibandingkan kepada segalanya Allah. Jadi itu makanya sebenarnya bukan untuk membandingkan, jenjang untuk paham. Sebab kalau dikatakan, kan ada yang pengajar, pokoknya Allah lebih besar, pokoknya Allah maha besar, maha besar. Bagaimana maha besar? Ya pokoknya maha besar. Nggak duduk kaji itu. Coba dia belajar tentang alam. Pasti nanti terasa dia. Memang bisa kita pelajari kenapa begini alam. Dalam sebentar Kore. Bisa, Pak Bet. Bisa enggak, Ibu Sabrina? Kalau dipelajari alam memang tahu kita sebenarnya apa, kenapa begini alam. Tidak, tetap misteri Guru. Itu. Sedang itu ciptaannya tuh. Dan itu dah jenjang. Jadi waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ tangkap kita. Berarti Allah lebih besar. Alam ini bukanlah untuk dibandingkan sama Allah. Setelah saya punya mata, telinga, pikiran melihat alam, alam sendiri tidak bisa saya ketahui. Lihat, baca ayat dulu. Kamu yang menjadikan atau kami? Kan begitu bunyi ayatnya. Kamu yang menurunkan atau kami? Ya kadang-kadang kawan-kawan pun kan karena nggak dipelajarinya. Padahal Al-Quran itu menggambarkan itu sebenarnya. Untuk jenjang kita paham siapa Allah. Itu maka bisa kita lihat dia. Bisa kita ketahui. Tapi tidaklah seperti mengetahui alam gitu. Nah, itu kalau sudah terpakai dalam hidup, itulah makanya mau menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kehidupan. Tapi ya balik ceritanya, Allah menjadikan iblis dan setan kan supaya menggoda orang supaya nggak taat. Nah, jadi ini i'rabnya tadi ya. Jadi waw istinafiyah, menggiring jumlahnya itu kepada hukum. Terus ini sudah muncul Ibu Sabrina. Kalau sampai sini membaca, saya turunkan aja ya. Membaca ini. Kenapa ada pula apa ya? Ini. Sampai sini Bu Sabrina, silakan baca. Dari fi itu ya Pak? Ya. Fi masru. Fi. Di tengah dibantu. Fi masru. Masru. Iya. Apa? Iya tuh. Iya ti. Sampai koma. Iya tuh. Fi masru'iyatil qisasi. Jadi jumlah ini ke sini, semuanya ini kan kumpulan ini. Jumlah apa ini? Walakum fil qisasi hayah. Jumlah apa jumlah itu? ismiyah. Namanya wa ba'daha kan jumlah musta'nifatil mausu'at. Jumlah musta'nifiyat atau jumlah ismiyah itu menggiring untuk menjelaskan hukum pada apa terjemahnya? Masru'iyati qisas. Kepada masru'iyah. Masru'iyah. Bentuk apa ini Masru'iyah. Untuk isim maf'ul. Ya, itu isim maf'ul. Cuma dikasih ya nisbah. Jadi itu juga pada jenis hukum qisas. Jenis hukum Jadi qisas. pada syariat gitu.
syariatnya. Ya, pada syariat qisas. Mhm. Kisos. Mana hukum Syariat kisos. syariat qisas adalah bahwa qisas itu untuk menjaga Kehidupan. Nah, kalau mau orang berdiskusi bagus. Cuma orang takut, heran saya melihat. Kalau nanti bertemu familinya dicancang orang, baru di anak kesayangan. Nah, kalau sekarang belum lagi. Dengan tidak dilakukan hukum qisas itulah maka tidak terjamin Kehidupan. itu dia. Tidak terjamin kehidupan. Aku berjalan malam takui takui. Tapi kalau sudah ada hukum qisas, ngeri mainnya. Bagaimana kira-kira Al-Quran? Udah. Itu dia. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kan gitu. Terasa oleh kita. Karena orang tidak, cuma sekarang yang digembur-gemburkan ya baca Quran bulan puasa. Itu adalah besar pahalanya ya Pak Ben. Sudah berapa kali Anda kata? Nah, itu. Bacalah Al-Quran. Nanti kita dicegahnya masuk neraka. Iya, bukan salah. Tapi yang efek Al-Quran itu dalam hidup kan nggak nampak. Pedulilah. Saya ikuti juga kadang-kadang cerita Mahat. Bahwa puasa itu adalah untuk meninggikan kepedulian sosial. Sebenarnya peduli sosial itu, tapi sudah saya sebut kemarin, munculnya rasa belas kasihan yang sebenarnya atau peduli sosial itu karena apa? Karena nafsu sudah terkendali. Enggak, itu masih melayang tuh. Karena apa? Karena betul-betul sudah yakin kepada Allah. Iya, itu. Kan itu induknya. Kalau yakin kepada Allah, belas kasihan datang. Kalau sekarang hanya saya katakan itu ada masjid, seketiknya orang berimpak Ustadz, Bukijan, ekonomi orang payah ini. Tapi kalau orang yang sudah yakin kepada Allah, ya nggak perlu digembak-gemburkan keluar zakatnya, keluar infaknya, keluar sedekahnya, kan gitu. Jadi jelas di sini kalau i'rabnya al-wawu istinafiyatun wa ma ba'daha jumlatun musta'nifatun ya masukatun li bayanil hukmati wa fi masru'iyatil qisasi. Supaya pada syariat qisas. Jadi kalau syariat qisas nggak perlu Pak Bet, apa hakikatnya saja. Kok Pak Bet pertanyaan? Pernah mau tanya ke profesor di RRI. Kalau tidak berhukum dengan hukum Quran, apakah jangan katakan hukum Quran dulu, itu agak umum Rasul. Jadi bilang syariat ya, bilang qisas. Contoh, uraikan gini. Terus apa katanya? Apakah itu nanti cukup ditanggung pemimpin atau kita yang dipaksa tidak melaksanakan ini juga ikut menanggung gitu. Terus enggak jawab orang itu. Paling jawabnya nanti itu ada bagadang pakete, kan sudah. Baik, kita teruskan ya. Jadi itu mudah-mudahan harapan kita kalau nanti ya sering orang, saya lihat untuk menceramahkan ini jarang orang.
Alasannya ada saya negara kita nggak negara Islam gitu aja maksudnya Murad. Sebenarnya bukan untuk jadi negara Islam, enggak lah. Kalau kita kan sudah negara bertuhan. Ya. Terus silahkan yang membaca ini sampai ini. Jadi kita masih membaca walakum baru ya. Silakan Ibu Sabrina mulai dari sini Ibu kembali. Apa kira-kira? Oh. Wal Ini ya, walakum malakum. wau istitnafiyah masih belum disinggung lagi. Ini mulai di sini baru. Silakan sampai Kisasi. apa? Wal jari wal majruri Terus muta'alliqani. terus Bimahzufi. Iya kan Pak? ya Bimahzufi. sadonan mampu awak ya Bu. Coba ulang balik. Oh, khobaru muqaddamu. Coba Khobar sekarang Ibu Eti, silakan Bu Eti. Bu Eti ada teh. Dari sini. Wal jaru wal majruru muta'allaqani bimahzufi khabari muqaddam. Dama, muqaddamu. Muqaddamin. Iya, muqaddamin. Coba baca sekali lagi. Lambat. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bimahzufi khabari mutaqaddamin. Khabri. Membacanya khabri ya. Khabri muqaddamin. Muqaddi. Ya, muqaddam ya, betul. Ya, betul. Muqaddamin. Coba Ibu Didi ulang. Ibu Didi. Lambat-lambat. Dari mana tadi? Dari ini. Ini. Jaru. Itu ya, Ya. Pak. Al-jaru. Apa? Al-jaru ya, Pak. Pakai waw lah. Dari atas. Oh, dari atas. Inilah sini. Ini nih. Pakai waw. Ya, ya. Wal jaru wal majruri muta'alliqani bimahzufi khabri muqaddam. Kasih baris, jangan dimatikan. Khabri muqaddami. Ya, muqaddam. Coba Pak Bet. Wal jari wal majruri. Terus? Alifani bima'zuf khabri muqaddamin. Iya, muqaddam. Ada lagi yang apa? Yang ikut? Berapa? Enggak, Pak. Anak-anak Pak Edi? lagi sibuk Yes, di bagus ada Pak Edi ada. Pak Edi muncul lah. Silakan Pak Edi. Ada Najwa ya. Najwa nyambung nggak nih? Halo Nggak. Najwa. Iya, Uni. Coba baca. Coba Najwa, coba bagaimana bacanya Najwa? Wal wal jari. Nah, kalau baris bawah apa sebab? Kalau baris depan apa sebab? Kalau baris di atas apa sebab? Nah, baca aja lah menurut dapatnya. Bapak-bapak gitu juga menurut dapatnya nanti kan diperbaiki. Coba. Wal jari Terus? wal jari wal
wal muj wal muj Majru di wal tengah dibantu. majrurah Muta'al muta'alliqani terus bi mahzu bimahzu bimahzu fi terus hab khob ini apa ya? khabri khabra khabru Khob khobru terus mukadda mukod mukoddamu iya ya coba Pak Edi lagi Pak Edi lambe silakan Pak Edi Wal jarri apa terus jarri wal majruri muta'alliqani bi mahzufi qabri muqaddam. muqaddam. Coba ulang Bu Eti Pak Bet alulai alah tadi ya Lah, alah coba Ibu Eti ulang Bu Eti oh menyiapkan permukaan. Jadi yang betulnya itu dibacanya wal jaru ya. Kenapa wal jaru dibaca? karena mubtada itu ada alif lam. Bukan alif lam, memang jadi pokok kalimat ya. Pokok kalimatnya. Ya itu maka saya sebutkan ke atas tadi. Kan walakum itu baru nanti diirapkan waw istitnafiyah. Yang mengiringnya jumlahnya itu mengiring kepada hukum syariat. Akan lalu nado baru lakum. Jadi lakum bagaimana? Berarti menguraikan sini dia lagi. Kan ini baru yang diuraikannya. Itu baru. Sebab Iko saya lihat bukunya ini ya I'rabul Quran wa bayanu pakai bayan dia. Jadi sudah diirapkannya yang i'rabkan sampai sini aja sebenarnya. Istinaf ada pun wa ba'daha jumlahnya ya musikal itu sudah untuk penjelasan. Itu makanya sini wal jaru wal majruru ya itu. Yang mana jar majrur itu yang mana? Lakum. Itu. Jangan dibaca jari ya. Jaru. Jadi dia menguraikan ini. Lakum. Jadi lakum itu adalah Walakum. ya. Wawnya sudah Ya, diuraikan. Lakum saja. Permulaan. Iya itu kan sudah di i'rabnya. Waw istitnafiyah katanya. Ya. Terus ini cuma yang ini menjelaskan aja dia. Enggak masalah i'rab. Baru sini mulai lagi. Wal jar wal majrur, yang mana jar majrur itu? Lakum. Yang lakum. Berarti ini kedua-duanya jadi pokok kalimat ini. Wal jar wal majrur kan sama itu. Jar majrur di atas adalah mana kabar? Muta'alliqani. Muta'alli. Ya. Muta'alliqani. Muta'alliqan. Ya. Ini mesti pengertian bahasa ini. Biasanya kalau jar majrur itu kan ada tempat tempat kembalinya, tempat menyangkutkan alaqah. Kan kalau dalam ilmu embriologi, ilmu dalam kandungan, kan ada alaq. Alaq itu apa artinya? Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Jadi tempat nyangkut. Tanya Ibu Didi, kalau nyangkut setelah bersatu sperma sama ovum kan dia tersangkut. Di mana tersangkutnya Bu Didi?
Lalu pokaji. Di mana tersangkutnya? Nggak terdengar. Itu arti alak tuh ya. Itu mencampuri urusan kebidanan lawak kan. Iya, Pak. Ya, jadi jar dan majrur, itu lakum. Jadi disangkutkan keduanya itu, nah itu maksudnya dengan menghazabkan kabar yang terdahulu. Kabar muqaddam. Iya, dengan menghazabkan kabar muqaddam. Mana kabar muqaddamnya? Yang ini. Yang dihilangkan itu. Hayatun. Hayatun. Ya, hayatun. Jadi begitu istilahnya, dihazabkan yang kabar yang terdahulu. Jadi seolah-olah ada kabar. Jadi kalau ditanya, untuk apa bagi kamu kisas? Gitu. Kemana kita sangkutkan? Begitu cara cari muta'alliq itu. Untuk menyangkutkannya. Untuk apa? Ini dibuat. Ini. Ini tadi ya. Ini. Dari sini ya. Walakum fil kisas. Untuk apa bagi kamu kisas itu? Manusia. Kabarnya hayatun. Enggak. Maksudnya tempat muta'alliqnya itu. Nyangkutnya. Kalau ada huruf jar. Kan Ya. ada lakum. Ya, kan lakum ini untuk. Untuk apa bagi kamu kisas itu, hai manusia? Apa jawabnya? Disangkutkan ke muftadanya. Apa jawabnya? Hayatun. Iya. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Untuk apa bagi kamu disyariatkan hukum kisas? Untuk kehidupan. Gitu. Kalau enggak paham awak. Kalau a'udzu dengan fiilnya misalnya a'udzubillah. Dengan apa kita mengapa kita dengan Allah? Gitu. Bagaimana nyangkutkan itu? Berlindung. Berlindung. Maka gitu juga dengan nama Allah, mengapai Anda dengan nama Allah? Tergantung memulai. Kalau orang memulai, kalau makan, aku makan. Kalau tidur, aku tidur. Gitu. Itu yang muta'alliq pertegas gitu. Yang muta'alliq itu artinya. Jadi setiap huruf jar itu ada tempat muta'alliqnya. Kecuali nanti huruf jarnya huruf jar tambahan. Itulah intermediate kajinya tuh. Maka ada kawan yang pulang dari Mesir, maka nak diajan sadonyo. Itu hebatnya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ada 3 level. Level pertama elementary. Level kedua apa? Advance. Alun, itulah ketiga lah. Ya, intermediate. Baru expand. Iku langsung diajar expand. Kan pingsan anak. Jadi ini muta'alliq. Jadi asal ada huruf jar, seperti ini. Ini kan ada huruf jar ini. Apa bacanya nih? Bimahzufi abri muqaddamin. Dengan menghilangkan kabar yang terdahulu. Dengan katanya dihazabkan sebenarnya ada ini. Karena ada kabar. Tapi kabarnya yang terdahulu mulanya dihilangkan, dibikin kabarnya itu di muka. Jadi kalau ini misalnya kan huruf jar ini. Dengan apa dihazabkan? Kemana kita baliknya ini? Dengan apa dihazabkan? Kisas. Ya. Jadi bukan. Ini kan ditaklikan jar majrur itu digantungkan. Dengan apa digantungkan? Gantungkan. Ya, dengan apa dihazabkan? Dihazabkan dengan kabar yang kabar muqaddam. Yang muqaddam. Ini karena dia berbentuk isim isim maf'ul ya. Jadi di sini kabarnya kan ada. Kabarnya cuma ini kan jadi kabar ini. Ya. Jadi
Dengan apa disangkutkan dengan khabar muqaddamnya? Di sini kan khabar muqaddam. Jadi kalau diartikan kan untuk apa bagi kamu kisah? Nah, untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Kepada apa katanya? Di sini. Kepada apa? Kepada khabar ya. Ya. Kepada khabar yang ini, khabarnya ini kan ini dia. Ke sini disangkutkan rupanya boleh gitu. Disangkutkan ke khabar. Untuk apa bagi kamu kisas? Kan gitu caranya menyangkutkan tuh. Nah, untuk kehidupan. Cuma larinya ke mubtada lagi. Yang pasnya itu pakai huruf jar di muka atau yang disembunyikan pakai huruf jar, pakai fiil. Lihatlah nanti fiilnya. Terus sedikit lagi. Nah, kan ada fil qasas. Nah, ini dia. Fil qasas. Baru fil qasas sama juga ini. Jar dan majrur. Nah, muta'alliq. Nah, dia disangkutkan juga dengan yang dihilangkan, yang dihazabkan. Apa yang dihilangkan? Dia menjadi hal. Nah, kalau yang tadi kan menjadi kabar. Nah, kalau ini menjadi hal. Jadi kalau dibuat pertanyaan begini. Nah, jadi kisah itu hal keadaannya. Gitu. Jadi keadaan perlakuan syariat hukum kisah, hal keadaannya, gitu. Untuk kehidupan. Ya, ini gaya orang mengirap apa ini dari Mesir tuh dia sederhana. Nah, sampai sini ya, sampai sini. Hal. Adapun hayatun, ini dia baru disebutkannya. Hayatun adalah mubtada muakhar. Itu dia. Mubtada muakhar. Jadi khabar muqaddamnya mana? Nah, itulah lakum. Sedangkan ya huruf seru. Huruf seru. Kalau ulil albab itu munada. Cuma dia mudhafnya nih mansub. Ini yang tadi. Mungkin besok baru kita sambung sini ya. Sampai sini aja dulu. Yang jelas muftadanya nih. Jadi ya-nya nanti diuraikan. Besok. Insya Allah. Nanti berkata pula nanti Allah. Limaza la ta'kul. Limaza la ta'kul insya Allah. Nah, di mana bersuatu kaji itu Pak Bet? Di surat Kahfi. Itulah kancang sekali. Nabi Muhammad besok saya ceritakan mengenai orang gua Kahfi. Ditegur oleh Allah. Itu namanya apa itu? Kalau ditegur itu apa namanya itu Bapak-bapak Ibu? Lupa kaji ya. Yang ditegur itu namanya maksum. Maksum. Dipelihara. Ya, dipelihara. Jadi Nabi Muhammad sebelum meninggal dia mana salahnya ditegur. Biar soal minum madu, biar segala yang berubah muka dengan Umi Maktum. Nah, itu namanya maksum. Kita bagaimana kira-kira maksum apa enggak? Tidak. Bisa juga maksum kalau terus sadar gitu. Minta ampun. Siapa menegur awak? Siapa Bet? Menegur awak siapa? Ada awak surah. Ya ilmu awak. Itu mengkau beraja. Itu yang kaji. Sampai sini aja dulu. Orang Jakarta akan gembira. Apa gembiranya? Gembira. Ada dua kegembiraan bagi orang puasa. Pertama gembira apa? Saat berbuka. Ya. Sungguh pun namanya gembira berbuka itu kan majas itu. Kalau gembira dek lontong saya itu kan kurang pas. Tamu cerita nasi masak nasi lah masak untuk akan dimasak. Nah, Assalamualaikum. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin Alimna wa ta'wil wa alimna lughatal Qur'an wa alimna lughatal Arabi. Ya. Anaka wa bihamdika
Asyhadu an la Asyhadu ilaha an la ilaha illa anta illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.